Siapa yang bilang Erick Thohir itu sukses di Inter Milan? Bullshit. Dia di sana cuma ditugasin sebagai boneka oleh 4 konglomerat Indonesia, disuruh maju ke sana. Di sana urusannya cuma jual saham. Sobat Mata Bento, kita baru saja mendengar Menteri BUMN Erick Thohir bekerja sama dengan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan salah seorang pengusaha lainnya membeli klub Liga 2 Persis Solo. Klub ini sebelumnya dimiliki oleh seorang pengusaha perminyakan, Wijaya Fitriasa atau Vijay. Tapi setelah mengikuti kompetisi 1 musim dan akan memasuki musim kedua yang tertunda, Vijay akhirnya tidak tahan dan menjual klub ini. Mungkin tawaran dari Menteri BUMN bersama Kaisang sangat menarik sehingga Vijay melepas kepemilikannya di klub tersebut. Nah, masuknya Erick Thohir dan Kaisang di klub sepak bola Indonesia, menurut pengamat sepak bola Mbak Coco Caca Marica, makin melengkapi latar belakang pemilik klub sepak bola di Indonesia. Sebelumnya sudah ada usaha, bahkan pengusaha yang memiliki beberapa klub sehingga membentuk kartel sepak bola. Kemudian ada pula bandar judi. Nah, kita harapkan masuknya Erick Thohir dan Kaisang ini akan memperbaiki mutu kompetisi sepak bola profesional di Indonesia dan memperbaiki sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kita ikuti apa kata Mbak Coco Mio dalam Mata Bento berikut ini. Bola ini semakin kacau balau menurut gue ini. Kenapa kacau balau? Mereka melihat sepak bola itu cuman kulitnya, termasuk Erick Thohir. Siapa yang bilang Erick Thohir itu sukses di Inter Milan? Bullshit. Dia di sana cuma ditugasin sebagai boneka oleh 4 konglomerat Indonesia, disuruh maju ke sana. Di sana urusannya cuma jual saham. Erick Thohir nih cuma jual saham, dikasih target sama salah satunya Glenn Sugita itu yang punya Persib, karena Erick Thohir juga di Persib. Kalau bisa naik 3 tahun 5% kayak 2% kayak, itu berarti sukses. Waktu itu Erick Thohir sampai hari ini mungkin juga dia ada kepemilikan saham di Persib Bandung. Tapi bukan itulah, artinya orang lihat, masyarakat Indonesia melihat Erick Thohir itu kulitnya. Dia mengelola bola. Coba suruh bedah, selama Erick Thohir pegang Inter Milan, pernah nggak membeli pemain? Pernah nggak masuk ke Champion? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia kaget. Jadi ternyata kalau mengelola, dia membeli sahamnya Inter Milan saat itu gitu ya. Dia pikir habis itu dia jalan. Dia nggak pernah mikir, ya kan? Kalau per minggu pemain itu digaji per minggu, kompetisi di Eropa itu per minggu. Katakan dia harus mengeluarkan per minggu 50 miliar untuk 30 pemain line up Inter Milan, terus di bawahnya ada Inter Milan U19 yang akademinya, yang semuanya berkompetisi. Itu ternyata mengeluarkan duit segitu. Nah, investor-investor yang jadi bosnya Erick Thohir itu pusing ternyata. Wah, ternyata per minggunya ada segini ya, berarti per bulan 200 miliar gitu loh. Makanya selama 3 musim Inter Milan itu nggak pernah membeli pemain di zamannya Erick Thohir. di zaman Erick Thohir.
Nah, kembali ke soal Persis. Soal Persis yang dibeli anaknya Erick Thohir bersama Kaisang. Anaknya Jokowi. Iya, anaknya Jokowi Kaisang. Nah, itu gimana tuh prediksinya? Tahun lalu gue udah nulis nih, Erick Thohir, Kevin nih, anaknya yang pemilik Sun Motor, itu Hartono, itu lagi rebutan untuk ngambil sahamnya Sigit. Ternyata yang menang Vijay. Itu nggak penting lah, karena Persis Solo. Intinya itu, mereka tahu nggak sih bisnis sepak bola? Kaisang, Erick Thohir itu orang gagal di sepak bola. Terus si Kevin ini anaknya Sun Motor, itu mereka sadar nggak sih dengan kapasitas 18.000 Stadion Manahan yang dulunya 24, terus sekarang setelah ada tempat duduk itu jadi 18. Mereka sadar nggak sih bahwa dengan 18.000 penonton itu di sepak bola Indonesia apalagi ya, itu nggak mungkin menghasilkan keuntungan. Minimal berapa? Minimal itu kalau 25.000 penonton kapasitas stadion, di atas 25, 30, 40, 50, kalau dikelola dengan benar pasti untung. Tapi kalau di bawah 20, tanya aja Bali United. Bali United itu kapasitas stadion cuma 12.000. Sulit untung. Dia cuma main akal-akalan aja di bursa saham. Siapa yang bilang bahwa Bali United di bursa saham itu sukses? Bisa aja dia bodong jualnya. Jadi kalau Bali United itu kan di Liga 1, sementara Persis Solo Liga 2. Apa yang bisa diharapkan dari Liga 2 untuk menghasilkan keuntungan? Bukan, kalau jadi gini nih, ketika Kaisang, Erick sama Kevin itu membeli saham, terus kemarin ada berita bahwa Persis Liga 1 harga mati, itu nggak tahu yang salah korannya atau memang itu statementnya Kaisang. Dia tahu nggak sih bahwa semua klub anggota Liga 2 itu separohnya hebat. Kalau Persis Solo target tahun ini mau lolos Liga 1, dia nggak lihat Jepara, Persijap, dia nggak lihat PSMS Medan, dia nggak lihat Sriwijaya FC, dia nggak lihat PSIM Yogyakarta. Itu klub-klub yang punya sejarah panjang di sepak bola nasional, termasuk Persis Solo. Pertanyaannya, sejak Persis Solo 5 musim ini di Liga 2, itu memang sulit gitu loh menghasilkan tim yang bagus. Dan kalau mereka berpikir ini harga mati Liga 1, ya kan, dengan kualitas tim yang nggak jelas, karena belum ada kan tim ya. Sementara Sriwijaya sama PSMS Medan udah 1 musim ini yang gagal berkompetisi dipersiapkan dengan matang. Persis Solo tiba-tiba nggak punya pemain, nggak punya pelatih, saat dibeli oleh Kaisang tiba-tiba harga mati. Jangan-jangan mengatur skor, mengatur pertandingan, nah itu silakan harga mati, mainkan saja. Dengan duit yang banyak mereka punya, kan mereka bisa beli pemain. Ya, beli pemain bisa, bahkan beli atur-mengatur skor juga bisa, karena siapapun yang lolos Liga 1 dari anggota Liga 2, semuanya kemarin main duit, semuanya, nggak ada yang nggak, semuanya setor untuk lolos. Atau kalau bicara tadi konsepnya Peter Tanuri itu yang berapa klub dapat sekian poin itu gimana? Nah, ini ada lagi nih, ini hal yang berbeda. Gue potong dulu lah soal Erick Thohir. Erick Thohir masih punya saham di Persib Bandung. Erick Thohir membeli Semen Padang. Terus Erick Thohir sekarang punya 20% di Persib. Buat gue ini orang-orang yang nggak punya etika, nggak punya etika bisnis di sepak bola.
Katanya Erik di Inter Milan. Di saat Erik punya Inter Milan, dia boleh nggak punya klub anggota kompetisi dimanapun di Eropa, terus membeli juga klub di situ? Nggak boleh. Itu termasuk masalah etika. Roman Ibrahimovic tahun 2003 dia beli Chelsea. Tiba-tiba karena dia konglomerat ya, raja minyak di orang Rusia, dia beli Spartak Moskow tahun 2023 yang sama. UEFA, Federasi Sepak Bola Eropa bilang, lu pilih Spartak Moskow atau Chelsea? Gue tunggu 5 menit. Roman bilang, gue jual deh Spartak, gue tetap di Chelsea. Itu etika. Nah, yang di Indonesia itu pernah terjadi. Nanti Peter Tanuri ini dalam format yang berbeda sama dengan Nirwan Bakri. Sama dengan Nirwan Bakri. Dulu tahun 80-an ya masuk ke tahun 90-an. Kompetisi Galatama itu banyak yang mati klubnya. Selain atur mengatur skor, atur mengatur pertandingan, itu klub-klub legenda semuanya mati ya. Pada Detek mati, Indonesia Muda mati, Jakarta mati, Warna Agung, Niak Mitra mati. Yang bertahan di zamannya Pelita Jaya, karena saat itu Pelita Jaya dianggap pemiliknya itu kaya raya. Kaget nih semua orang Indonesia, sama kayak kasus sekarang. Kaget, banyak yang mau mati nih kompetisi. Akhirnya Nirwan Bakri menyuntik Medan Jaya, Lampung Putra, sama Makassar Utama. Disuntik. Itu peristiwa itu orang nggak nalar, nggak tahu, semuanya awam. Wah, terima kasih lah semuanya, orang Medan Jaya mungkin terima kasih, orang Lampung terima kasih, Makassar. Tapi tahu nggak dampaknya? Dampaknya Pelita Jaya setiap musim paling jelek dapat maksimal dia selalu dapat 18 poin. Sekali menang di Medan Jaya, sekali menang di Lampung Putra, sekali menang di Makassar Utama. 3-3-3, 9. Kalau main di kandang Pelita udah pasti sapu bersih lah. Lawan 3 itu kalau dibantu, berarti setiap musim dia dapat 18 poin. Jadi bantuan itu malah menghancurkan klub-klub yang dibantu. Enggak, menghancurkan fair play. Kompetisi itu Pelita Jaya boleh kalah lawan Lampung Putra di kandang, nggak maksudnya dia harus bisa menang lawan Pelita Jaya di Jakarta kalau fair play. Tapi karena dia dibantu, ya udahlah ngalah. Nah, ngalah dalam format yang sekarang itu nanti itu lebih bahaya lagi. Kalau ada 7 klub di Liga 1 secara kasat mata tanpa ada komitmen apapun, cukup lisan, 7 klub itu nggak boleh degradasi. Nggak boleh degradasi karena 7 klub ini lagi dipersiapkan untuk masuk ke IPO, masuk ke bursa saham seperti kayak Bali United. Bali United itu 30% dijual sahamnya, dia dapat 380 miliar. Bisa bayangin nggak kalau Persija dijual sahamnya sama Nirwan, mungkin 20%, itu nilainya 1 triliun. Makanya si Peter Tanuri itu pusing ketika karir dia bisnisnya itu menjual ban. 1 tahun itu belum tentu 10 miliar dijual gitu ya, laku untung. Tiba-tiba di klub cuman seminggu 2 minggu telepon sana sini dia sudah dapat. Dan Peter Tanuri itu makelar menurut gue. Dia nggak pantas di sepak bola nasional, makelar. 7 klub itu kalau nggak boleh degradasi kan berarti bisa mengatur pertandingan. Apa aja klubnya? Bali United,
walaupun Ahsanul itu menggugat bahwa Madura nggak main di situ, ya kan? Tapi Madura secara non teknis dia dibantu oleh Peter Tanuri karena di sini ada Indomie. Arema Malang, jadi Bali United, Madura United, Arema Malang, PSIS Semarang, PSS Sleman, Persib Bandung, sama Persija. Itu nggak boleh degradasi, bos. Peter Tanuri ada saham di sini semua. Bukan nggak perlu ada saham dia. Dia cuma mau mengatur karena dia punya inisiatif untuk menjual ke bursa saham ke 7 klub itu. Kapan betalnya? Kalau kemarin tahun 2000 kemarin itu nggak ada pandemi, Persija itu sudah pasti menjual sahamnya dan dia dapat fresh money itu 1 triliun. Ya mungkin Arema bisa 700-800 miliar. Persib mungkin sama dengan Persija 1 triliun lah. PSIS ya kalau bursa saham masuk bisa 500 miliar. Sleman bisa sekitar 300 sampai 500 miliar. Mbak, situasi nggak cengli ini harusnya bagaimana, Mbak? Kenapa? Situasi yang tadi di awal tadi dulu nggak cengli lah ini buat sepak bola. Karena ini yang ngatur satu orang, buat kita nggak cengli karena pemilik Manchester tuh nggak ada urusannya sama Peter Tanuri, Liverpool tuh nggak ada urusannya sama Peter Tanuri, Chelsea nggak, mereka membangun bisnis sendiri sepak bola, nggak ada tuh penghubungnya kayak di sini Peter Tanuri. Jadi kalau memang Persija mau bikin bisnis yang benar terus menjual saham ke bursa saham, dia pakai cara Persija sendiri, nggak usah dibantu sama Peter Tanuri, semuanya sekarang dibantu. Bahkan nih lebih kacau lagi, Peter Tanuri ini mengelola juga klub-klub Liga 2. Tadi nih Erik ya punya, kita nggak tahu lah, mungkin 10% atau 20% di Persib Bandung. Dia punya Semen Padang, dia punya Persis Solo 20%. Punya etika nggak dia? Kalau dia mau memiliki satu, dikelola benar, mau pakai cara apalah, kalau cara dengan Eropa seperti klub-klub di Eropa, silakan. Tapi jangan semuanya punya dia. Kenapa dia nggak ngambil ke Persija juga? Kenapa dia nggak ngambil semuanya? Dalam format kompetisi, ya kan, fair play, respect, itu bisa bayangin nggak? Kalau 7 klub nggak boleh degradasi. 7 klub. Di Liga 1 kan ada 18. Itu ada 11 klub yang iri, cemburu, dan benci. Dampaknya. Setiap pertandingan, Persija atau Bali United main di Persibaya. Karena Persibaya kesel dengan caranya Peter Tanuri, Persibaya mainnya membabi buta, dihabisin, dipatah-patahin aja semua pemain Bali United. Nanti Persib main di Aceh, ya kan? Karena Aceh nggak masuk dalam kelompok Peter Tanuri yang 7 ini, ya kan, kemungkinan juga pasti degradasi karena tinggal 11 yang degradasi siapa aja. Persib Bandung dipatah-patahin main. Kalau perlu nggak bisa pulang di Sandera. Aceh bisa seperti itu. Dampaknya itu luar biasa dampaknya. Siapa yang mengawasi ini? PSSI apa siapa seharusnya? Nggak mungkin PSSI sama PT LIB ya terlibat di situ. Yang ngawasin ya supporter Aceh sama manajemen Persiraja Banda Aceh atau manajemen Persela Lamongan yang nggak masuk di dalam 7 klub itu. Ini paling bahaya nanti dan itu akan terjadi. Apalagi Peter Tanuri punya sekitar 5 klub Liga 2. Apa itu? Waktu peristiwa Bogor FC dihabisin, dipatah-patahin aja semua pemain Persib, dijualnya ke Bali United. Jadi nanti Persib United main di Aceh, ya kan? PSM juga masuk dalam, ya kan, diambil sama Peter Tanuri. Makanya ini kemungkinan juga pasti degradasi. PSM Jogja yang degradasi siapa aja? Persib Bandung dipatah-patahin main.
yang kalau perlu nggak bisa pulang di Sandera. Aceh atau bener apa enggak lu ngomong Rastina ya. Artinya orang warga Indonesia dampaknya itu luar biasa dampaknya. Ya, apalagi gayanya Peter Siapa yang Tanuri. mengawasi ini? PSSI apa? Terakhir Siapa seharusnya? Martapura Nggak mungkin FC. PSSI sama PT PT Dewa LIB ini terlibat di sini di Tangerang. Itu juga Yang ngawasi namanya Peter ya, Tanuri. supporter, Walaupun difasilitasi oleh akses, Iwan sama Bule, manajemen Persiraja Banda Sugianto, Aceh atau sama manajemen Persela Lamongan yang nggak masuk dan di dalam Martapura United itu paling udah bahaya benar judi. dan itu akan terjadi. Ada judi top di Indonesia. namanya Apalagi Bukit Peter Oliver. Tanuri punya sekitar 5 klub Liga 2. Jadi ya kita nggak tahu tuh nanti peristiwanya. Yang gue omongin tadi terjadi Waktu atau enggak? peristiwa Kita lihat Bogor aja. FC, Karena peristiwa ini pasti nggak sehat. Kalau 30% klub anggota Liga 1 sama Liga 2 dikelola oleh satu orang, Peter Tanuri, itu sudah nggak sehat. Sepak bola nggak sehat tuh. Dampaknya buat sepak bola Indonesia ke depan loh. Dia nggak bisa maju, orang semuanya diatur, pertandingannya diatur. 7 klub, nggak usah 7 deh, 3 diatur main. Ya kan, lu kalah menang ya, lu kalah menang. Pokoknya lu nggak boleh degradasi. Terus kalau dia lagi jelek nih mau degradasi, dia juga bisa ngatur supaya nggak degradasi. Orang biasa bisa diatur di sepak bola Indonesia, itu masalahnya. Bukan diatur oleh permainan, tapi diatur oleh manajemen klub untuk tidak degradasi atau bisa degradasi, termasuk juara.